老先生、老太太坐在轮椅上排成一排，看着前方人来人往。后方瓷砖地上铺着野餐垫，几位外籍看护聚在一起，还自备麦克风跟音响。露天卡拉 OK 就在原地开唱。因为他们在这里就在家里无聊，在这里他们看人啊。我们在这里如果坐着也很无聊啊，老板就给他你们唱歌啊什么。这里是高雄文化中心，10号下午，民众目击一群外籍看护带着老人家外出，但是一到达定点，将老人家的轮椅们排好，看护们自己随即就地开趴聊天、吃东西，还会唱歌解闷。有人觉得将老人家晾在一旁实在不 OK， 不过我们找到当事看护，他强调老板们都知情，也同意他们这么做。每天都被很多人拍照啊，我们没事啊，我也跟老板讲不要理他啦，就是在家里也工作啊，然后在这里就1个小时就让他放松啊。根据了解，这些看护主要工作都是照顾行动不便的老人家。当事看护强调，照顾老人家压力不小，时间又很长，雇主因此同意他们可以一边带老人家出来，一边和认识的同乡朋友聊聊天。固定每天上午、下午各一次，会到这里来放松一下。他们有很多10点、11点出来，一起跟吃东西、讲话这样子。哎呀。他们都是一群人就对了啦。对啊，个人觉得是不太好啦。对啊，因为你主要是照顾他们，我们是要避免老人家退化。我是觉得是要跟老人家互动会比较好啦。带老人家出来放风，怎么做才合适？劳工局表示，只要劳雇双方达成协议，就没有违规问题。记新闻谢佳颖、简品杰采访报道。Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rena. Di sini lagi ada di perbincangan warga Taiwan ya, saat Welau atau mbak-mbak TKW yang membawa pasiennya di taman itu ditinggal sendirian dan mereka ngumpul makan-makan sambil karaokean. Nah di sini itu di pusat distrik Lingga di kota Kaohsiung ya, katanya di tempatnya di Kaohsiung menyaksikan sebagian kelompok pengasuh asing membawa pasien mereka keluar untuk mencari udara segar katanya. Namun mereka mengesampingkan pasien saat berkumpul dalam lingkaran untuk makan dan ngobrol-ngobrol. Nah, pasti mereka juga membawa speaker dan mikrofon sendiri ya kan, dan bernyanyi menghibur diri. Video itu terekspos dan memicu diskusi hangat nih bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan sebagian perawat asing ya. Kebanyakan mengatakan kalau hal itu tidak memprioritaskan pasien. Tapi para pengasuh asing juga menjawab dan menekankan bahwa majikan mereka sambil membawa pasien mereka keluar sebentar karena dapat bersantai dan membawa pasien keluar sebentar karena aturannya jika kedua belah antara majikan dan pekerja tidak terjadi sengketa atas perilaku pengasuh seperti itu, hal tersebut tidak melanggar aturan. Ini karena pasti akan mendapat hal pro kontra kayak gitu ya guys, biasa kayak gitu kan. Kalau orang yang nggak suka itu pasti akan di pabrik itu si ini pekerja asing tuh kayak gini di luar itu bukannya jaga pasiennya, tuh pasiennya malah taruh di sana, mereka malah ngumpul-ngumpul sendiri. Nah juga kayak gitu ya. Ada juga sebagian orang Taiwan itu ngomong, "Dia itu kerjanya kenapa kayak gitu ya? Bukannya dia itu fokus ke pasiennya." Terus gimana? Kalau menurut kalian gimana? Kalian pas ketemu ke teman-teman kalian, ya kan? Pas ketemu teman-teman kalian terus pasien kalian terus diajak joget-joget gitu, terus diajak nyanyi gitu. Kadang-kadang memang orang Taiwan itu memang berlebihan. Memang benar kita itu dalam dalam jam kerja gitu kan ya istilahnya, dalam jam kerja, dan itu pun cuma 1 jam saja kita membawa si pasien untuk jalan-jalan. Kita juga ada menjaga mereka agar tidak jatuh begitu kan ya. Tapi kalau orang Taiwan itu mengatakan, ada yang sebagian mengatakan kalau si ini memang kadang menghibur si pasien juga ya kan, menyanyi-nyanyi untuk menghibur pasien juga, dan kadang kalau mereka juga ada bawa makanan, itu pun enggak lama ya kan, enggak lama, dan itu cuma ada 1 jam katanya seperti itu. Ada sebagian itu juga mengatakan kalau itu cuma menghibur pasien, mereka ajak jalan-jalan, dan itu pun sudah atas persetujuan majikan, dan majikan itu juga membolehkan membawa pasien keluar. Jadi itu enggak ada hal-hal yang lebih buruk. Tapi ya namanya CCTV manusia atau CCTV orang-orang itu kadang itu ya dari mulut ke mulut itu bisa menjadi jelek ya kan, karena kita itu di sini. Tapi aku selama di sini pasien aku itu memang nggak mau pergi ke Kongyan guys, nggak mau diajak jalan-jalan juga nggak mau.
Aku juga belakang dari sini juga itu ada kongbian, tapi majikan aku tuh gak mau. Pasien aku tuh bawa ke sana itu dia nggak mau. Dia duduk di dalam aja, duduk di kantor aja. Memang dia nggak mau. Kalau ngumpul ya biar orang datang mereka, tapi kalau bapakku itu datang ke mereka dia nggak mau. Anehnya. Tapi nggak semua pasien mau diajak jalan-jalan ke kongbian, itu memang jarang. Ada juga pasien itu yang dibawa mbaknya ke taman, itu juga ada yang dibolehin untuk ngobrol sesama teman, juga ada yang tidak dibolehin ngobrol. Ada, jangan bilang nggak ada ya. Nah itu biasanya kalau punya majikan itu ada, dia membawa pasien ke taman itu gak boleh ngobrol, jadi ya udah duduk aja diem kayak gini ngeliatin HP aja, mau gimana ya kan. Atau menjaga mengajak si pasien untuk jalan-jalan atau mungkin dijemur seperti itu ya kan. Memang nggak semuanya pandangan CCTV mata orang itu benar ya kan. Karena kalau dia itu nggak melihat sendiri situasinya, memang jadi mulutnya itu jadi lebih berbisa. Tapi di sini banyak itu komen-komen orang pribuminya itu mengatakan kalau ya bagus-bagus aja memangnya, nggak, maksudnya dia itu nggak terlalu menjelekan. Ya memang dia itu ada ngobrol-ngobrol di sana, makan-makan di sana, nyanyi di sana, dan itu nggak lama. Nah itu orang sana yang ngobrol itu pun ditanyain sama reporternya kan. Itu memang dia orang setiap hari di situ, dia orang nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, bawa makanan. Ya kalau udah selesai udah nggak lama di situ. Terus apa masalahnya sampai dipublikasikan? Coba kalau orang Taiwan bawa itu pas jam kerja, mana dia mampu ya kan. Paling pasiennya cuma duduk di rumah aja, dia mana tahu udara di luar, nggak akan pernah tahu ya. Karena ya apalah ya namanya majikan. Tetapi ini ada baiknya itu kalau nggak berlebihan ya, apalagi kalau bawa mikrofon itu aku juga nggak terlalu norak. Mungkin kalau cuma ngobrol-ngobrol aja biasa itu sih maksudnya nggak masalah ya, karena beda-beda telinga ya. Orang kalau nggak suka itu tetap nggak suka, walaupun kalian itu baik kayak apa, yang namanya orang nggak suka itu pasti nggak suka. Ada aja yang nggak disuka gitu kan. Makanya kalau bisa itu kalian di sini itu kelihatannya kayak kerja, tapi nggak usah membuat kotor taman gitu ya kan. Terus nggak usah bikin huru hara, nggak usah yang namanya yang baik-baik aja gitulah. Kalau bisa itu menghibur pasien sebagaimana mestinya ya kan. Karena takutnya ya seperti ini tuh sampai masuk ke TV. Karena si Mbak TKW juga menjawab ini diizinkan sama majikan, dan majikan juga nggak kenapa-napa, yang penting pasiennya itu dibawa dan dijaga. Kalau untuk ketemu teman di taman itu gak masalah. Tapi yang namanya orang kalau nggak suka ya tetap nggak suka, ada aja pokoknya mulutnya ya kan. Oke guys, karena di sini kita itu di sini kerja, jadi kalian itu di luar sana itu bukan hanya CCTV kamera yang memantau kalian ya, karena CCTV orang pribumi juga, dan bahkan Nguyen juga pernah kan, itu ada salah satu Nguyen yang mengupload sampai memviralkan ya kan. Itu katanya sok kasar sama pasien, itu menendang kursi roda, padahal kenyataan itu ada salah satu Nguyen yang mengupload sampai memviralkan ya kan. Itu katanya sok kasar sama pasien, itu menendang kursi roda, padahal kenyataannya nggak begitu ya kan. Makanya sekarang ini kalau bisa pas di luar itu, kalau kalian itu saking marahnya sama si pasien itu, sebaiknya tahan-tahan aja dulu ya, karena di luar sana itu kuat sekali ininya CCTV mata orang, walaupun dia itu nggak tahu aslinya, dia cuma tahu sekilasnya doang kalian itu ngapain jahat bener kayak gitu, padahal mereka itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalahnya. Yang tahu kita cuma sama pasiennya doang ya kan, dia cuma tahu secara fisik kita itu ngelakuin apa. Jadi untuk kalian yang punya pasien yang kayak error gitu pas di jalan itu maunya turun apa maunya kayak mana, itu kalian itu harus tahan emosi sampai di rumah gitu ya, karena CCTV di luar sana itu lebih kuat daripada CCTV kamera. Oke, itu aja guys. Ini untuk hiburan sama teman-teman ya, kalau di taman itu sebaiknya jaga perilaku juga ya kan, jangan sampai mengusik orang-orang pribumi, apalagi kalau pas jam-jam libur itu mereka pasti akan bangunnya akan siang-siang, jadi jangan bikin berisik di tamannya. Itu aku sarankan aja sih, walaupun aku juga nggak pernah di sini, nggak punya teman, dan aku punya cuman sebagian aja sih
Jadi aku gak pernah yang namanya ngumpul-ngumpul. Walaupun ada di tempat terapi itu, aku jarang aku ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol sama sesama orang Hindu. Bukannya nggak mau, aku memang memfokuskan pasien gitu aja ya. Susah banget ngomongnya. Oke, gitu aja guys. Untuk kalian yang di luar sana tetap jaga kesehatan karena sekarang ini dingin banget ya guys, dingin banget. Di sini tadi udah 19 derajat. Tadi malam itu sekitar jam 4 itu 17 derajat. Ini aku udah menggigil sampai bawah ini. Jangan lupa pakai gaun yang tebal ya guys. Deh, gitu aja guys. Bye.